Semuanya, pada video kali ini kita akan bahas topik bahasan baru. Topiknya adalah representasi pengetahuan dan penalaran pada AI, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah knowledge representation and reasoning. Kira-kira kita akan bahas apa ya? Nah, apakah masih berkaitan dengan topik yang sebelumnya? Masih dong, Mas. Seperti biasa, mari kita belajar sama-sama ya. Kita sharing, mari kita belajar, beredukasi bersama Mutiara. Jadi, pada materi ini kita akan mengetahui bagaimana pengetahuan itu bisa diolah dalam AI sebelum kita sebagai pengguna bisa mengetahui apa output yang diberikan. Mari kita bahas sama-sama. Mari kita bahas dari pengertiannya dulu. Jadi apa sih itu knowledge representation atau kita singkat dengan KR ya? Atau dalam bahasa Indonesia adalah representasi pengetahuan. Mari kita bayangkan jika komputer itu bisa berpikir layaknya seperti manusia. Untuk melakukannya, komputer butuh dua hal yang utama. Yang pertama adalah pengetahuan tentang Anda, pengetahuan tentang kita, dan cara menggunakan pengetahuan tersebut untuk menarik kesimpulan. Studi ini disebut dengan knowledge representation atau QR atau KR, yaitu cara kita bisa menyimpulkan fakta-fakta dunia nyata agar komputer bisa melakukan penalaran otomatis atau automatic reasoning. Ada dua perbedaan penting yang harus kita pahami. Jadi ada namanya istilah deklaratif sama prosedural. Untuk deklaratif berarti dia menyimpan apa yang benar karena dia akan mengolah dari fakta-fakta yang ada atau berasal dari data-data yang ada. Karena data itu adalah bukan fakta ya. Nah, untuk prosedural adalah menyimpan bagaimana cara melakukan sesuatu atau langkah-langkah atau algoritma. Bagaimana cara si data tersebut bisa diolah dengan baik. Komponen dasar sistem AI berbasis pengetahuan. Kita akan berfokus pada sebuah agent cerdas berbasis pengetahuan yang memiliki arsitektur yang memisahkan dua bagian utama. Yang pertama namanya knowledge base atau KB. Ya. Jadi dia adalah kumpulan fakta yang diketahui atau perpustakaan datanya. Jadi karena kan tadi saya sampaikan bahwa fakta-fakta itu adalah kita bisa sebut juga sebagai sebuah data ya, karena memang data itu definisinya adalah sekumpulan fakta yang memang biasanya dikelompokkan berdasarkan jenisnya ya. Nah, inference engine ini adalah bagaimana sih cara data tersebut bisa diolah sehingga bisa menarik sebuah kesimpulan. Yang pertama ada namanya istilah logika proporsional. Ini dalam AI itu termasuk dalam tingkat dasar ya. Nah, ini adalah bentuk logika yang paling sederhana. Kita menggunakan simbol, nah ini simbolnya mirip-mirip seperti logika matematika ya. Ada istilah P, Q, dan R ya. Nah, untuk mewakili sebuah pernyataan yang bisa bernilai benar atau true atau salah atau false ya. True and false atau true or false. Jadi dia pilih salah satu nih. Alat penghubungnya masih sama seperti logika matematika yang sudah kita bahas sebelumnya sebelumnya. Ada negasi atau not, ada conjunction atau konjungsi and ya. Ada or, disjungsi, ada implikasi dan ada juga biimplikasi ya. Nah, kalau not itu biasanya dia kebalikannya ya, negasi ya. Kalau and konjungsi dia keduanya harus benar. Jadi ada prasyarat ya. Jadi kedua syarat itu harus dipenuhi ya. Atau kondisinya itu dua-duanya harus betul kalau ada pembanding data ya. Kalau or dia salah satu benar itu sudah cukup. Kalau misalnya satu data sudah benar, yang satu salah, nah berarti itu bisa disimpulkan bahwa data itu masih benar ya, karena salah satunya benar gitu ya. Lalu ada implikasi itu jika P maka Q gitu ya. Jika data ini maka data itu. Atau misalnya kayak jika mendung maka hujan gitu. Atau misalnya jika tidak belajar maka kesulitan ujian kayak gitu. Nah, biimplikasi adalah bikondisional atau dua kondisi ya. P jika hanya Q. Jadi saya makan jika dan hanya jika saya lapar gitu ya. Jadi kalau diimplikasi itu identik dengan kalimat jika dan hanya jika gitu ya. Dalam logika proporsional, cara menarik kesimpulannya, jika kita tahu P, maka Q adalah benar, dan kita tahu P adalah benar, maka kita bisa menyimpulkan Q pasti benar. Jadi yang kedua namanya logika predikat atau first order logic atau FOL ya. Logika proporsional punya kelemahan. Ia tidak bisa melihat data di dalam kalimat. Jadi dia hanya mengandalkan beberapa simbol tersebut tanpa dia bisa mengidentifikasi setiap kalimat yang bisa diinput oleh si user. Contohnya sulit menyatakan semua manusia akan mati.
secara efisien, disinilah kita butuh FOL karena kan kita nggak tahu maksudnya kemana gitu ya. Nah, kita juga akan bahas dulu elemen dalam FOL. Yang pertama ada namanya konstanta. Dia adalah nama objek spesifik, contohnya kayak Socrates atau B.J. Habibie atau misalnya Pak Prabowo. Jadi objeknya gitu ya. Nah, dan Jakarta atau Purwakarta, Bandung, pokoknya dia adalah objeknya gitu ya. Variabelnya dia adalah pengganti objek, misalnya dia bisa diganti dengan sebuah simbol baik itu X, Y, Z gitu ya. Nah, lanjut di sini ada predikat. Predikat adalah menjelaskan sifat atau hitungan. Contoh, manusia X atau mencintai itu adalah X, Y. Nah, di sini ada kuantornya. Nah, ini masih masuk ke logika matematika ya. Ada namanya kuantor universal, ada kuantor eksistensial. Untuk kuantor universal, untuk setiap objek, jadi keseluruhan. Kalau eksistensial, untuk beberapa, jadi atau setidaknya ada satu objek yang memenuhi syarat gitu ya. Contoh dari FOL, di sini ada kuantor universal X, di mana manusia X, maka mortal. Mortal itu artinya tidak abadi ya. Dan di sini adalah X. Artinya untuk setiap variabel X adalah manusia, maka X akan mati. Ya, setiap manusia akan mati gitu ya. Makanya suka ada immortal, berarti dia tidak akan mati. Kalau mortal berarti kebalikan. Gitu ya kalimatnya. Nah, bagaimana AI menarik kesimpulan di FOL? Ada dua strategi utama yang sering digunakan. Yang pertama ada namanya forward chaining, dan yang kedua adalah backward chaining. Untuk forward chaining, cara kerjanya dia mulai dari fakta yang ada, lalu cari kesimpulan berikut. Jadi data driven berdasarkan data yang dia dapat gitu ya. Cocoknya untuk mengenali situasi yang dari data yang ada. Jadi memang kalau dari awal datanya sudah ada gitu ya. Kalau backward chaining adalah mulai dari tujuan atau goal, lalu mundur mencari fakta yang mendukung atau goal driven ya. Dia membuktikan sesuatu atau mendiagnosa masalah. Jadi dia dilihat dari dia lihat dari simpulannya dulu baru lihat penyebab. Kalau forward chaining itu dari sebab baru ke akibat itu barang. Ada di sini kita bahas mengenai aplikasi dan keterbatasan. Logika ini bukan sekedar teori, tapi digunakan dalam beberapa teknologi. Contohnya seperti sistem pakar untuk mendiagnosis medis, ada semantic web untuk membantu mesin memahami isi web, lalu ada knowledge graph, ini seperti yang digunakan Google untuk menampilkan kotak informasi, tapi dia juga memiliki keterbatasan di mana logika murni sulit menangani ketidakpastian, misalnya mungkin besok hujan gitu, atau pengecualian misalnya burung bisa terbang kecuali penguin. Jadi kalau memang yang informasi yang masih memiliki tingkat keterbatasan logika yang rendah, dia juga masih ada kesulitan untuk mengidentifikasi. Adapun kesimpulan yang bisa kita tarik yaitu logika adalah fondasi formal yang kuat agar AI bisa berpikir secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah langkah awal sebelum kita mempelajari AI yang lebih modern seperti machine learning gitu ya. Jadi mudah-mudahan materi seputar knowledge representation and reasoning ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Bagi yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar atau mungkin ada materi yang ingin dibahas, boleh tanya ya. Request ya. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dengan baik dan bisa memberikan referensi untuk pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Salam edukasi.